seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku.
Shalom generasi muda yang hebat. Goal CC atau Generation of Light Community Church adalah sebuah gereja komunitas yang dibentuk dengan format yang lebih fresh dan lebih ramah terhadap generasi muda. Di sini kita memuji dan menyembah Tuhan dengan sepenuh hati. Kamu bisa menyalurkan minat, bakat, serta talenta yang Tuhan kasih loh. Yuk gabung dalam Goal CC, ibadahnya tiap hari Minggu pukul 5 sore. Bangkit dan bercahayalah generasi muda Kota Makassar. Tuhan Yesus berkati. Puji nama Tuhan, Shalom! Berapa banyak di antara kita yang merasa bersuka cita sore hari ini? Mari lambaikan tangan buat Tuhan kita. Haleluya! Kita akan memuji Tuhan sama-sama di tempat ini. Mari sebelumnya kita bangkit berdiri, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sampai saat ini kami boleh ada semua karena anugerah Tuhan. Sebab itu ini hidup kami Tuhan, ini hati kami Tuhan. Waktu ini kami mau pakai untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kami percaya Engkau hadir dan bertahta di atas puji-pujian kami. Ibadah dari awal sampai akhir semuanya Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biar Roh Allah yang bekerja di tengah kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji dan memuliakan Tuhan. Haleluya. Amin. Bersuka dalam Tuhan.
Amin. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan. Mari angkat tangan untuk sama-sama katakan. Satu-satunya penebus, kalahkan maut. Bangkit dari kubur, semuanya. Tuhan yang bersama kita. Di dalam kemuliaan dan perlindungan dan pengharapan. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa. Mari dengan imanmu katakan. Satu-satunya penebus, kalahkan maut. Bangkit dari kubur. Tuhan yang bersama kita. Di dalam masukkanlah kemuliaan. Dia perlindungan dan pengharapan. Mari tepuk tangan buat Dani. Mari sama-sama katakan. Para-pa-pa-pa-pa-pa. 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 Sama-sama serukan. Para-pa-pa-pa-pa-pa. Para-pa-pa-pa-pa. Para-pa-pa-pa-pa-pa. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk teman-teman. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita kepada Tuhan. Kau yang sangat puji. Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lalu bersyukur Bapa. Thank you Jesus.
depan. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesus. Kau sangat ku cinta. Terima kasih Tuhan, kami selalu mencintai-Mu Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Mari sama-sama katakan, bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidup. Oh, takkan ku ragu dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesus. Ku menari, ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesus. Kau sangat ku cinta. Beri kemuliaan nama Tuhan Allah kita. Haleluya. Oh, mari sama-sama katakan, bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depan. Oh, sebagai Bapa, sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Kau Bapa, sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku.
gereja katakan, ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu mengerus hariku selalu. Oh Yesus, sekali lagi katakan, kan menari. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu mengerus hariku selalu. Ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesus. Kau sangat ku cinta. Kami bersuka cita pada malam hari ini Bapa.
kasih. Kami ingin lebih menyembah-Mu Tuhan. Kau tak akan tinggalkan kami Tuhan sedetik pun Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan mengurapi hati kami. Thank you Jesus. Can't go back to the beginning. Can't control what tomorrow will bring. But I know here in the middle is the place where you promised to be. Not enough, let you come. Will you meet me here again? It's all I want, it's all you are. Will you meet me here again? I walk down to the valley. Let your love rise above everything. Like the sun shaping the shadow. Make my weak is your glory appear. I'm not enough, you let you go. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? I'm not enough, I'm not enough. You let you go. Will you meet me here again? 'Cause all I want, 'cause all I want is all you are. Will you meet me here again? Oh, saya jemput saudara untuk bangkit berdiri semua ini. Haleluya, Yesus Tuhan. Jesus, katakan, not for me was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, drive us away again. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Not for me was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is, come Holy Spirit, come Holy Spirit, guide us away.
Engkau hadir di sini, terlebih di dalam hati pikiran setiap kami. Dan pada saat ini, ya Allah, kami membuka hati dan pikiran kami selebar-lebarnya, seluas-luasnya. Kami rindu Engkau bertahta dalam kehidupan kami. Engkau bertahta dalam setiap laku kami. Engkau bertahta dalam setiap tindakan, bahkan perkataan kami. Namun sebelum kami bisa melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, ubah hati pikiran kami jadi seturut dengan kehendak Tuhan, Allah Roh Kudus. Kami mengundang Kau bertahta dan berkuasa sekali lagi memimpin hidup kami. Dan kiranya hidup kami menjadi pelaku firman Tuhan yang sejati. Terima kasih Bapa yang baik. Kami semua siap mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk teman-teman sekalian. Shalom, jemaat Tuhan ini berkati. Gimana kabarnya? Luar biasa, kayaknya lagi agak kurang semangat ini. Sudah mendekati akhir bulan, kayaknya belum gajian ini dari orang tua. Ini jadi gak semangat. Shalom. Gimana kabarnya semua? Diberkati dengan puji-pujian, amin. Diberkati dengan penyembahan, amin. Biarlah puji-pujian dan penyembahan menjadi nafas hidup kita. Menjadi satu bagian yang indah di setiap waktu dalam hidup kita, amin. Teman-teman sekalian, hari ini adalah satu tema yang sangat unik. Tadi pagi kita udah sama-sama belajar bersama dengan Pastor Hence dan saya betul-betul diberkati dengan khotbah dari Pastor Hence. Dan hari ini kita akan kupas bareng-bareng The Gift. Teman-teman ketika bicara The Gift, siapa yang gak suka dikasih hadiah? Saya ingat pertama kali saya dapat hadiah ulang tahun itu bukan hadiah yang mahal. Hadiah ulang tahun saya itu pergi makan KFC. Saya masih kecil, papa saya waktu itu pulang dari Jerman setelah kurang lebih 2-3 tahun gak ketemu. Tahun 98 sampai tahun 2001. Kalau tidak salah dalam tempo itu saya gak pernah lihat papa saya. Jadi waktu papa saya pulang cerita lucunya adalah begini. Papa saya ketok pintu rumah saya, lalu saya buka pintu, saya gak tahu siang hari. Kemudian saya lihat, oh ada orang. Papaku bilang, mana mama nak? Papa belum langsung peluk. Saya bilang, sebentar, mama ada di dalam. Saya langsung lari ke dalam, saya bilang, mama ada om pulang. Padahal itu papa saya. Lalu papa saya di situ saya ingat, mama saya ceritakan, papamu nangis nak gara-gara kau bilang om. Katanya. Lalu setelah pulang, gak lama kemudian, beberapa hari kemudian itu berarti tanggal 18 atau tanggal 17, saya ulang tahun 23 Mei. Lalu kami sama-sama makan di KFC. Dan di situ rasanya KFC itu enak sekali. Karena selama 3 tahun ketika di sekolah minggu saya belajar, kasihilah papa dan mamamu. Saya mana papanya? Lalu pada akhirnya di situ menjadi satu hadiah yang indah ketika saya mengingat ulang tahun. Papa saya ada. Teman-teman ketika kamu dapat hadiah adalah satu hal yang menyenangkan. Gift-nya gak mesti mahal. Tetapi gift-nya boleh yang sederhana tetapi menyentuh hati kamu. Contohnya, kenapa sih zaman dulu kalau di Prancis, orang-orang kalau misalnya lagi Valentine, itu bukan hanya sekedar happy Valentine, tapi ada satu kawasan kurang lebih 300 meter dari jaraknya Menara Paris. Di situ adalah tempat di mana satu pagar ditaruh gembok-gembok yang menandakan sebuah gembok yang istilahnya dijajarkan, dikunci di pagar itu sebagai lambang cinta kita tidak akan terpisah. Lalu ketika mereka sudah di sana, ada begitu banyak gembok-gembok dipasang, lalu kuncinya di kemana? Kuncinya antara mereka bagi, serepnya satu dengan pasangannya, dia pegang satu, atau mereka buang, artinya tidak ada yang bisa memisahkan. Nah teman-teman ketika bicara tentang cinta, kenapa orang harus memberikan bunga seperti ini? Atau misalnya membuat sebuah lamaran di sebuah hotel atau di sebuah restoran. Teman-teman pada dasarnya kita suka hadiah. Kamu suka dikasih hadiah. Mau hadiahnya mahal atau murah. Tapi masalahnya adalah seringkali ketika kita nggak dapat hadiah, lagi bukan gilirannya kita. Contoh saya dapat undian.
undiannya ternyata bukan nama saya, nama teman saya. Lalu teman saya ketika dapat, wah puji Tuhan, saya senang sekali. Kita mulai rasa cemburu. Nah, teman-teman sekalian, boleh next slide saya. Teman-teman, ketika kita bicara tentang hadiah, seringkali kita itu cemburu dengan apa yang orang lain miliki. Teman-teman pernah nggak cemburu dengan pasangan orang lain? Wih, kenapa ya pacarku lebih jelek daripada pacarnya temanku gitu. Atau misalnya kenapa pacarku itu badannya kurang gagah dibandingkan pacarnya dia begitu. Lalu karena kita sudah mulai membandingkan, kita cemburu, kita mulai kasih tahu, ayang olahraga moko. Kalau misalnya yang kecil ditambahin badannya, kalau misalnya badannya besar, tolong dikecilin begitu kan. Nah, tapi pada akhirnya teman-teman, nggak cuma laki-laki, di sini saya ini meme. The distractor boyfriend. Jadi mereka cowok sama pacarnya lagi jalan, kemudian ada cewek yang lebih cantik, lihat, hey cowok, matamu kemana? Jadi teman-teman, pada dasarnya kita ini suka sesuatu yang lebih bagus. Apalagi kalau kebun sebelah, taman sebelah, rumput tetangga lebih hijau daripada rumputnya kita. Lalu kita mulai bertanya-tanya, kalau misalnya saya bisa dapatkan dia, bukankah saya yang beruntung? Nah teman-teman, ketika sudah sampai di tahap seperti itu, in case entah terjadi apa yang kita pengen dapatkan, kita bicara pasangan aja, pacar. Wah, cowoknya dia lebih ganteng, ceweknya dia lebih cantik. Entah satu kejadian yang membuat ada akhirnya cewek yang kita bilang lebih cantik itu akhirnya jadi pacar kita. Coba sekarang saya tanya yang cowok-cowok, mau nggak pacaran sama Jisoo? Mau nggak pacaran sama siapa ya? Kalau personilnya Blackpink itu aku udah lupa semua namanya. Blackpink 50-50. Kemudian personilnya Red Velvet. Kalian mau nggak? Entah tanpa apapun alasannya, pokoknya mereka cinta mati sama kalian. Mau nggak? Aku rasa minimal mau lah didoyanin sama cewek cantik. Sebaliknya cowok. Siapa yang suka Chris Hemsworth? Oh haleluya, saya suka gitu. Kita mau berkorban begitu untuk ketemu sama Chris Hemsworth. Kemudian kalau misalnya Chris Hemsworth punya satu kesempatan suka dengan kalian yang cewek-cewek, mau nggak? Mau nggak? Oh enggak, betulan. Siapa yang bilang enggak tuh? Oh kamu. Maunya siapa? Afgan. Ya teman-teman, ini bicara tentang cemburu. Kadang kita cemburu dengan sesuatu yang orang lain terima. Setelah kita cemburu, kita tidak melihat dan tidak mensyukuri. Bahkan tidak lagi mengenal siapa yang memberikan hadiah itu pada kita. Sampai pada satu titik teman-teman, ketika kita sudah tidak mengerti yang namanya apa itu berharga, yang kita anggap berharga adalah selalu yang orang lain miliki. Timbullah namanya kecemburuan, envy. Teman-teman, ketika kita bicara tentang kecemburuan, adalah salah satu dari 7 dosa maut yang banyak memecahkan umat Kristen di sepanjang zaman. Teman-teman, coba kita buka di dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30. Kita buka sama-sama yuk, Matius 25 ayat 14 sampai 30. Kita akan belajar sama-sama, setiap kita itu sebenarnya sudah diberkati dengan pemberian, dengan gift masing-masing. Tapi ada satu potensi di mana kita membiarkan talenta itu, membiarkan karunia yang sudah diberikan, terbuang sia-sia. Yuk kita buka dalam Matius pasal 25 ayat 14 sampai 31. Saya akan bacakan secara cepat untuk kita. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lalu sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan dia membawa laba 5 talenta, katanya, Tuan, lihat,
5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuhan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah hamba juga yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya, serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi. Teman-teman, sejauh pembacaan firman Tuhan, ketika kita baca teks firman Tuhan ini, mungkin sekilas kita baca, wah, hamba yang ketiga ini rasionalnya jalan, logikanya jalan. Dia tahu tuannya itu seperti apa. Lalu tuannya mengkonfirmasi karakternya dia seperti apa. Karena dengan pernyataan, kau tahu di mana aku tidak menabur dan tidak menuai, tetapi aku menerima hasil, tuannya mengkonfirmasi, benar aku melakukan halnya seperti itu. Tetapi apakah yang dimaksud oleh tuannya, hamba itu mengenal seluruh pekerjaan tuannya? Itu ibaratnya teman-teman seperti sebuah perusahaan, ketika perusahaan ini berkembang semakin besar. Karyawannya semakin banyak, orang-orang yang pakai jasanya semakin banyak, yang beli produksinya semakin banyak. Lalu sampai kepada satu titik, saking banyaknya udah gak tahu mau diapain lagi ini perusahaan, saking besarnya, saking banyaknya hartanya. Kemudian mulailah terjadi perselisihan. Mulailah terjadi persengkongkolan di dalamnya. Oh, aku mau ambil keuntungan sendiri dari perusahaan ini. Oh, perusahaan ini gak bersih-bersih amat kok. Ya udahlah, kalau dia gak bersih-bersih amat, ya aku juga gak usah bersih-bersih amat. Sampai di satu titik, mereka tidak menyadari apa yang dilakukan oleh hamba ini adalah sesuatu yang jahat. Teman-teman, kalau kita breakdown, kita turunkan satu persatu. Apa sih yang dimaksudkan talenta dalam Matius? Pertama, ketika bicara talenta, tadi pagi kita bicara tentang talenta dan karunia. Ada 2 hal yang terpisah. Teman-teman, terpisahnya bukan berarti berbeda secara 100%, dia mirip, tetapi kalau misalnya kita melihat bagaimana kita memperolehnya dengan 2 cara yang berbeda. Pertama, teman-teman pernah nggak ketika kita melihat ada seseorang yang ketika mendoakan seseorang langsung sembuh, terjadi kuasa mujizat ilahi? Atau menyaksikan entah di YouTube entah di mana, atau mendengarkan cerita. Terjadi nggak? Benar nggak sih itu ada kesembuhan ilahi? Firman Tuhan katakan benar adanya. Ada orang yang lumpuh bisa berjalan, ada orang yang sakit kanker bisa sembuh dan bersih tubuhnya. Dia nggak perlu lagi pergi ke dokter, pada saat itu terjadi mujizat. Teman-teman, ini adalah sebuah karunia yang diberikan, yang kalau misalnya kita berpikir secara logika, ini nggak masuk di dalam logikanya kita. Tapi terjadi. Apakah salah? Tidak.
Ini pemberian Tuhan. Tujuannya untuk apa? Menguatkan iman. Yang kedua, teman-teman, ada orang yang mendapatkan karunia berdasarkan sebuah pekerjaan, pelajaran. Teman-teman, ketika kita bicara tentang talenta dalam teks Alkitab, ini bicara tentang satu hal yang sangat-sangat berharga. Yang gak mungkin hamba dari 3 hamba ini bisa peroleh entah dari warisan orang tuanya, entah dia bekerja seumur hidup, menabung seumur hidup. Dia gak akan mungkin menerima bahkan 1 talenta pun nilainya, dia tidak akan bisa tabung sebanyak itu. Seberharga itulah talenta yang dipercayakan oleh tuannya. Semahal itulah apa yang diberikan tuannya. Ada yang diberikan 5, 2, dan 1. Lalu teman-teman sekalian, ketika kita sudah melihat talenta ini, talenta yang kita miliki hari ini bisa kita kenal, boleh di next, di dalam keseharian kita. Siapa di sini yang profesinya atau studinya sedang menjadi dokter atau perawat? Karena saya pakai contohnya dokter. Ada? Dokter di sini? Oh ya, haleluya, ada, puji Tuhan ya, ada dokter di sini. Satu waktu kalian teman-teman ketika jadi dokter, jadilah dokter yang setia ya. Saya rindu dokter-dokter itu betul-betul mendedikasikan hidupnya menolong. Itu harga yang sangat mahal. Makanya dokter sampai sekarang level mereka itu ketika sudah menjadi dokter itu sangat-sangat luar biasa karena mereka mendedikasikan hidupnya total untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Dan teman-teman, ketika seorang dokter, setahu saya ini teman-teman dokter atau perawat mungkin kalau saya salah tolong koreksi. Seorang dokter ketika dia ambil studi, dia ada studi dokter umum dulu, kemudian dia ambil spesialis, lalu nanti setelah menjadi spesialis, ada turunannya lagi, subspesialis A atau subspesialis B. Nah teman-teman, seorang yang menjadi subspesialis, dia mendedikasikan sepenuh-penuhnya hidupnya untuk belajar dan pandai dan ahli, mengembangkan pengetahuan dan kemampuan medisnya. Makanya ketika ada orang yang ketika sakit berobat dengan dokter ini, wah dokter ini talentanya betul-betul luar biasa, dia bisa menyembuhkan. Lewat perawatannya, lewat obat-obatan yang dia persiapkan dengan secara khusus buat saya bisa sembuh. Itu adalah sebuah pemberian. Coba teman-teman sekarang pertanyaannya, kalau semua dari kalian jadi dokter, siapa yang jadi pasiennya? Saya doang yang jadi hamba Tuhan di sini, saya doang pasiennya. Teman-teman, kita semua punya pertandingannya sendiri-sendiri. Kita semua punya ladangnya sendiri-sendiri. Ada yang jadi dokter, ada yang jadi pengusaha, ada yang nanti mungkin menjadi seorang pegawai BUMN. Amin. Yang kemarin sudah ujian, kenapa tes bahasa Inggrisnya? Wah, buset dah kayak gini. Kita harus menjadi seperti Peaky Blinder begitu. Bahasa Inggrisnya udah harus bahasa Inggris yang native dari British. Teman-teman, kita mungkin beranggapan talenta yang kita miliki adalah sesuatu yang Tuhan kayaknya nggak cocok dengan apa yang saya pengen. Atau yang kedua teman-teman, lanjut. Talenta yang berdasarkan spiritual gift. Seperti tadi, kesembuhan ilahi, pengajar, gembala, pendoa, penasihat. Teman-teman, ada orang-orang yang diberikan karunia talenta khusus. Yang saya punya teman, saya sudah kenalkan dengan Pastor Ezra. Ini adalah seorang hamba Tuhan, papahnya pun punya karunia yang sama dengan anaknya. Dia mendoakan dan dia melaksanakan pelayanan pelepasan kuasa gelap. Jadi teman-teman, dia pernah post di Instagramnya, saya nggak masukin di sini. Kalian bisa cari sendiri aja, di dalam pelayanannya okultisme, ketika mendoakan, dia pakai 3 prinsip. Pertama, orang yang kemasukan atau orang bukan yang bicara kemasukan, orang yang dikuasai dengan kuasa gelap. Ketika dia bergumul dengan kuasa gelap, harus ada 3 prinsip. Pertama, sembuhkan spiritnya, rohaninya. Yang kedua, layakkan dia untuk terus ada di kehidupan sosial yang baik. Artinya dia bawa ke psikiater, dia punya tim psikiaternya. Yang ketiga, kalau misalnya ada kuasa gelap yang sampai merusak secara fisik, membuat dia nggak makan, jadi malnutrisi dan lain sebagainya, bawa dia ke dokter ahli gizi. Dia punya 3 tim, dia punya 3 orang jadi timnya dia. Teman-teman, ini nggak semua orang. Dia bisa lihat kuasa gelap, dia bisa mendengar kuasa gelap ketika berbicara, ini bukan dia yang bicara. Satu kali saya di dalam pelayanan di Toraja, pendeta saya punya kuasa bisa melihat kuasa gelap
dan dia waktu itu berkata, ini nona selalu pekerjaan kebunnya gagal. Kelihatannya dia punya ikatan kuasa gelap. Apa yang dilihat? Tangannya penuh darah. Padahal nggak ada darah. Tangannya penuh darah. Nah teman-teman, kalau kita berpikir mana logikanya? Nggak ada logikanya di situ. Itulah spiritual gift. Atau teman-teman ada yang menjadi pengajar. Siapa di sini yang mau jadi guru? Saya punya kakak guru. Siapa yang mau jadi guru? Ada satu orang, puji Tuhan. Ketika mau menjadi guru, wah teman-teman ingat, menjadi guru itu nggak gampang. Menghadapi anak-anak yang nyebelin. Kamu tahu anak-anak kecil itu kalau misalnya udah lari kiri kanan, nggak bisa didate. Ingat kok, ada itu peraturan dari pemerintah, jangan ada kekerasan. Kalau kau date, apa yang terjadi? Mama dan papanya datang. Nadate ki. Teman-teman hati-hati. Menjadi pengajar bukan pengajar perbuatan yang gampang. Menjadi gembala seperti Pastor Ezra. Belum masalah dirinya sendiri, tambah 60 orang punya masalah masing-masing. Mau curhat kiri kanan, 60 orang tambah 1. Tambah Pastor Ezra punya istri dan punya anak. Punya keluarga, tambah. Berapa itu masalahnya? Lebih dari 61, betul? Nggak gampang menjadi seorang pendoa. Teman-teman, saya mau tantang kalian, siapa yang berani di sini berdoa 30 menit di ruangan ini? Mau nggak Tuhan? Ada 30 pokok doaku Tuhan. 1 menit. 2 menit. Sabar nggak kalian berlutut? Gak gampang menjadi pendoa. Tapi ada. Ini biasanya talenta yang Tuhan kasih untuk oma-oma. Ya iya betul. Karena oma-oma sudah susah tuh naik turun tangga kayak di sini naik turun tangga ya berdoa mit. Gak bisa juga di atas mimbar kan sorak-lah loncat-loncat pulang sakit lutut begitu. Teman-teman, ketika bicara spiritual gift, setiap orang berbeda dan menjadi penasihat. Ini salah satu. Ada buku yang mencatat kurang lebih ada sekitar 89 talenta yang berbeda. Karunia yang berbeda Tuhan percayakan setiap manusia. Dan itu spesifik buku itu. Teman-teman, setiap kita punya talenta yang berbeda. Mungkin kita menganggap talenta kita, Tuhan talentaku receh sekali Bella. Ketika saya datang di tongkrongan, gak juga bikin apa-apa, orang sudah ketawa senyum-senyum lihat saya. Kemudian saya gak bikin apa-apa, saya cuma duduk. Weh gimana kabarmu? Mungkin suara saya seperti ini, makanya orang ketawa. Teman-teman ingat, apapun yang kamu miliki, poin pertama, apapun yang kamu miliki adalah gift, pemberian. Kalau Tuhan yang memberi, Tuhan gak pernah salah, amin. Ketika Tuhan memberi, Tuhan tahu kapasitasmu ketika menerima itu. Bukan hanya kapasitas ketika kamu mengerjakan talenta itu, tapi kapasitas hati dan pikiranmu untuk menerima talenta itu. Banyak orang yang kecewa punya talenta ini dan talenta itu. Artinya dia belum berdamai dengan Tuhan. Artinya dia belum siap. Teman-teman yang cowok pernah main game yang paling berat, katakanlah Modern Warfare yang paling baru. Itu kurang lebih perlu VGA yang paling high end begitu. Supaya bagus gambarnya, supaya nggak ngelek-ngelek. Teman-teman tahu harganya berapa minimal laptop yang bisa pakai itu? Minimal ya, ini minimal supaya bisa jalan aja, bukan bagusnya. Minimal bisa jalan 15 juta harga laptopnya. Baru kita bisa main. Lalu teman-teman kalau mau pakai yang paling bagus grafiknya butuh berapa? Kurang lebih butuh sekitar 48 juta. Baru itu yang gambarnya, wah ini betul-betul realistis dan sebagainya. Teman-teman ketika kita bicara tentang segala sesuatu, ada yang bisa dijalankan, tetapi belum tentu semuanya efektif terbaik. Seperti teman-teman sekalian kalau misalnya sekali lagi teman-teman punya talenta-talenta ini. Selalu ada yang paling menonjol. Dalam usia 0 sampai 25 tahun, itu adalah masa di mana kalian melihat siapa diri kita, siapa saya, apa talenta, apa karunia yang Tuhan izinkan saya miliki. Apa yang bisa saya peroleh, apa yang bisa saya kembangkan. Dari semua itu dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Jadi teman-teman yang pertama, kapasitas. Ingat, Tuhan menaruh talenta di dalam diri kamu sekalian. Itu sesuai dengan kapasitasnya. Jadi gak perlu cemburu dengan orang lain. Mungkin aja orang lain sudah punya pengalaman lebih dulu.
Sehingga pada akhirnya ketika dia punya talenta itu, dia merasa, oh aku bisa ini dan bisa itu. Teman-teman sekalian, ketika kita melanjutkan pembicaraan tentang talenta, kita next, poin yang kedua. Kelihatan lah ya, oh kurang agak kecil di sini. Oke, nggak apa-apa. Ada 3 orang di situ. Teman-teman coba perhatian teks Alkitabnya, ada berapa orang di situ? 3 orang. Masing-masing yang pertama dapat berapa talenta? Yang kedua? Yang ketiga? 1. Oke, kita mau breakdown karakter masing-masing orang yang membawa talentanya dan mempersembahkan apa yang sudah dia kerjakan. Teman-teman, ketika hamba yang pertama, dia menerima talenta itu, dia langsung terima 5. Bayangkan, 5 hal yang paling berharga yang gak mungkin dia bisa dapatkan, dia langsung punya, diberikan. Bisa gak sih dia kabur? Bisa. Bisa gak sih dia pakai bukan untuk memuliakan Tuhan? Bisa. Mau apapun yang sudah dia miliki, namanya the bag of silver, uang, itu sangat berharga, dimanapun dia pakai, itu bisa jadi penghasilan. Tapi apa yang dilakukan yang pertama? Menariknya kalau kita baca yang pertama, orang yang pertama, dia kembangkan talentanya. Dia kerjakan baik-baik, menghasilkan 2 kali lipat. Lalu apakah dari 2 kali lipatnya dia ambil keuntungan? No. Dia bawa kepada tuannya dan dia apa? Berikan. Tapi menariknya di sini, coba teman-teman lihat di Alkitab langsung di ayat yang ke-20. Coba cek ayat 20. Hamba yang menerima, kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Kata lihat di sini ini penting banget loh teman-teman. Kalau kita baca nanti di poin yang kedua, itu kata lihat lagi. Andaikan teman-teman, ini tempat si tuannya duduk. Kemudian di sebelah kiri dan kanannya berbaris para pelayan tuannya. Lalu hambanya itu datang dan berkata, lihat Tuan, hasil pekerjaan tanganku. Orang-orang di sebelah kanan dan kiri tuannya itu mungkin berpikir, ini hamba sombong sekali. Kita tahu kok dia berhasil mengumpulkan 5 talenta, tapi sampai dia berkata kepada tuannya, lihat. Seolah-olah tuannya tidak melihat. Tapi bukan. Kalau kita lihat di dalam teks ini, perkataan lihat yang dimaksudkan oleh hambanya ini berbicara tentang Tuhan, aku sudah mengerjakan yang terbaik. Engkau menyaksikan, engkau percayakan dan engkau menyaksikan Tuhan. Dan saat ini Tuhan lihatlah, aku mempersembahkan memberikan. Mengembalikan 5 talenta yang Tuhan berikan plus apa yang Tuhan telah percayakan berkembang jadi 10 talenta. Lalu perkataan tuannya itu sangat bertentangan dengan pelayan-pelayan kiri dan kanannya. Apa yang dibilangnya? Baik sekali. Teman-teman, ketika seorang tuan memuji hambanya baik sekali. Tidak ada hal yang paling berharga, bahkan talenta itu tidak cukup berharga buat dia, buat hamba yang mengerjakan itu. Karena dia tahu hidupnya sudah dibeli oleh tuannya. Dan ketika dipercayakan talenta itu lebih berharga pujian dibandingkan uang-uang itu. Wah teman-teman, kita berpikir logikanya lagi, gak masuk akal. Gak berharga, pujian itu kan sebentar doang. Tapi bagi hamba yang baik itu, hamba yang baik dan setia itu, lebih dari segala harta, lebih dari segala apapun. Karena apa? Karena dia tahu kemana dia mengerjakan itu, tujuannya untuk apa, dan dia kembalikan bagi siapa. Bagi Tuhan yang sudah beli hidupnya. Teman-teman, ketika kamu punya talenta, ketika kamu punya karunia di dalam pelayanan, untuk siapa kamu bermain gitar? Untuk siapa kamu bernyanyi? Untuk siapa kamu mengangkat tanganmu dan menutup matamu? Untuk siapa kamu melayani di dalam segala bidang? Untuk sayakah? Untuk diri kamu sendirikah atau untuk siapa? Untuk Tuhan. Yang kedua, hamba yang kedua dipercayakan cuma 2 talenta.
Masih jauh dari hamba yang pertama. Hamba yang pertama 5 talenta. Tetapi hamba yang kedua datang dan berkata, Tuhan, aku juga sudah mengerjakan apa yang Tuhan percayakan. Lihat, aku beroleh laba 2 talenta. Pernyataan yang sama yang dikatakan hamba pertama dan hamba yang kedua. Mereka keduanya adalah hamba yang baik dan setia. Hamba yang kedua sekalipun sedikit yang dipercayakan lebih sedikit daripada yang pertama. Tapi dia kerjakan sebaik mungkin. Lalu datang hamba yang ketiga. Di posisi yang sama mereka sedang berbaris. Hamba 1, hamba 2, hamba 3. Kiri kanan pelayan. Hamba ketiga datang dengan gayanya yang serampangan. Dengan kesombongannya, dengan arogansinya dan dia berkata, Tuhan, ini talenta yang Tuhan sudah percayakan tapi saya tidak kerjakan, saya kubur. Saya nggak mau kasih. Saya tahu Tuhanku tidak pernah menabur di mana engkau menabur dan tidak pernah menuai dari mana tempat engkau harusnya menabur. Aku tahu Tuhanku itu jahat. Aku tahu Tuhanku itu tidak setia dan tidak baik dan segala macam perkataan-perkataan yang tidak baik. Teman-teman, perkataan ini adalah perkataan hamba yang jahat, yang gak kenal siapa Tuhannya, yang gak ingat bagaimana ketika dia menjadi hamba, yang menjadi bulan-bulanan orang-orang yang dilempar, dijual kiri dan kanan, dibeli sama hamba yang baik, disediakan tempat, diberi makan, diberi perlindungan. Engkau tidak akan kehujanan ketika air hujan turun, engkau tidak akan kepanasan ketika siang, engkau tidak akan kedinginan ketika malam hari. Adalah hamba yang sama, yang sedang berkata kepada Tuhannya, engkau adalah Tuhan yang jahat. Teman-teman, hamba ini begitu jahatnya, sampai-sampai dia berani dengan terang-terangan di hadapan semua orang berkata, engkau Tuhan yang jahat. Teman-teman, kalau kita berkaca kehidupan kita hari ini, 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta ini. Anggap talenta-talenta ini adalah segala benefit yang Tuhan berikan dalam hidup kamu. Segala keuntungan-keuntungan, segala hal-hal yang positif, yang baik, yang mendukung segala hal. Teman-teman, satu kali saya punya seorang teman. Dia melayani, dia punya suku yang berbeda dengan tempat dia melayani. Suku, latar belakang suku bisa menjadi sebuah talenta yang Tuhan percayakan padamu. Keuangan, suara, talenta bermain musik, kepintaran dan kecerdasan, kakimu yang kuat berlari, tanganmu yang cekatan bekerja segala sesuatu, mulutmu yang begitu manis untuk mendapatkan penghasilan. Segala yang bisa kamu kerjakan adalah talentamu. Tetapi kalau talentamu nggak diberikan untuk Tuhan, bukankah kita sama seperti hamba yang ketiga? Yang seolah-olah berkata, Tuhan engkau tidak pernah memprovide, tidak pernah menyediakan apapun padaku. Bahkan engkau tidak pernah mempercayakan sebuah pekerjaan kepadaku. Bukankah kita hamba yang ketiga? Bukankah kita ini sebenarnya orang-orang yang jahat? Ketika kita sedang mengukur, sedang membanding-bandingkan. Bahkan sedang mempertanyakan Tuhan kita ini gak baik. Teman-teman sekalian, inilah menjadi masalah orang Kristen. Gift tidak boleh didiamkan. Ingat teman-teman sekalian, setiap kamu telah diberikan talenta, setiap kamu telah dikaruniakan segala sesuatu yang baik, itu adalah perbekalan kamu untuk berperang. Itu adalah perbekalan kamu untuk melayani. Itu adalah perbekalan kamu untuk melengkapi dunia yang gelap ini. Sama seperti ruangan ini, punya tempat-tempat lampu, tapi kalau nggak ada bohlamnya, tidak akan terang ruangan ini. Sama seperti dunia yang gelap ini, perlu kamu seperti cahaya lilin yang kecil, tapi punya makna. Mungkin kamu nggak bisa punya penghasilan sampai ratusan juta dolar dalam 1 bulan, tapi kamu bisa mendoakan seseorang yang sedang sakit. Amin. Mungkin kamu tidak bisa memberkati begitu banyak orang dengan suaramu, tetapi dari tempat ini kamu bisa bernyanyi dan membawa orang memuliakan Tuhan. Amin. Mungkin kamu tidak bisa bernyanyi atau tidak bisa melakukan hal apapun. Tapi percayalah, Tuhan tetap percayakan segala pekerjaan yang baik kepadamu. Mungkin tidak di gereja ini, tetapi di luar sana, di mana kamu beraktivitas.
Itulah medan perangmu. Jadi teman-teman sekalian, boleh di next slide-nya. Kita semua punya gift. Tapi seperti dikatakan firman Tuhan, cahaya dalam gantang, apa gunanya? Kamu punya 5 talenta ataupun 2 talenta ataupun 1 talenta. Kalau nggak dikerjakan, apa gunanya? Karena banyak orang yang meminta talenta tidak, tapi nggak pernah meminta kepada Tuhan. Pakai saya untuk mengerjakan talenta ini. Kita lebih banyak meminta, tetapi bukan meminta untuk keuntungan kemuliaan Tuhan. Tetapi hanya supaya saya bisa ini, bisa itu. Saya bisa perlengkapi ini dan perlengkapi itu. Teman-teman sekalian, kalau misalnya menjadi orang Kristen, kita diberikan kesempatan punya penghasilan yang baik. Teman-teman, satu kali saya pulang pelayanan sama 4 orang, laki-laki, anak pemuda saya dulu. Di dalam mobil kami ngobrol-ngobrol. Lalu tercetuslah satu pernyataan. Kebaikan oleh Tuhan, penghasilan saya baik, saya mau support gereja. Kemudian saya bilang apa? Puji Tuhan kamu punya hati seperti itu. Tapi ingat, ini pernyataan bukan sama saya. Itu pernyataanmu sama Tuhan. Tuhan rindu memakai setiap kamu sekalian untuk menjadi di alat kemuliaannya. Tuhan rindu kerajaan surga. Hanya melalui setiap langkahmu. Tuhan rindu nilai-nilai kerajaan surga terpancar dari setiap perkataan. Amin. Teman-teman sekalian, kalau kita dipercayakan talenta, orang yang menyimpan dan membiarkan talentanya diam dan tidak berkembang adalah orang-orang yang egois. Boleh di next? Apa jadinya orang yang egois, teman-teman? Apa jadinya? Apa hasilnya orang yang egois? Di dalam pelayanan, kalau ada orang yang egois, pelayanan itu akan rusak. Di dalam keluarga, kalau ada orang yang egois, keluarga itu kan menjadi berselisih. Orang itu akan menjadi pusat perhatian, pengen terus diperhatian, pengen terus didengar. Dia akan menimbulkan konflik satu dengan yang lain. Makanya ketika talenta diberikan, itu bukan untuk dirimu. Selalu ingat, talenta bukan untuk dirimu. Talenta untuk kemuliaan Tuhan. Karena beberapa minggu lalu kita pernah bahas, tidak ada seorang pun yang sanggup menerima dan sanggup mengatasi keagungan dari sebuah namanya puji-pujian. Kita senang dipuji, tetapi ingat, pujian yang sejati itu harus kita berikan kepada Tuhan. Karena apa? Gambaran orang yang egois, orang yang center self, orang yang ego adalah gambaran orang hamba yang ketiga. Yang dia sudah diberikan talenta, gak mau dikerjain. Akhirnya apa teman-teman? Dia hamba yang jahat. Teman-teman sekalian, saya percaya teman-teman bukanlah hamba yang jahat, amin. Kita semua mungkin di dalam titik masih mau menuju hamba yang seperti apa. Kita sedang mencari, kita sedang mendeskripsikan diri saya menjadi hamba yang seperti apa. Coba tanya satu hal dalam diri kita. Apakah saya punya kasih untuk melakukan semua talenta yang saya miliki? Apakah saya punya kasih untuk mengerjakan tanggung jawab ini? Apakah saya punya kasih untuk saya mengobati orang yang sakit, pasien yang sakit? Apakah saya punya kesabaran untuk melayani pasien yang suka marah-marah? Apakah saya punya keuletan untuk mengurus tulisan akuntansi yang begitu panjang, pembukuan yang begitu sulit? Apakah saya punya kasih untuk setia di gereja ini, menggeser kursi-kursi ini? Soalnya kursi tadi pagi gak kayak gini. Kursi yang tadi lebih rapat. Ketika seseorang gak punya kasih, gak akan ada yang mau mengerjakan ini. Teman-teman, saya punya seorang teman hamba Tuhan di Kalimantan. Dia melayani di pedalaman, dia melayani di kota untuk mensupport orang hamba-hamba Tuhan di pedalaman. Jadi dalam satu pelayanannya dia support seorang hamba Tuhan. Tahu gerejanya itu bukan dari gedung ya, gerejanya itu dari atap-atap kayu, dia bikin sendiri. Jadi ketika dia mau datang ke tempat itu, dia harus berangkatnya misalnya ibadahnya Minggu, dia harus berangkat hari Sabtu pagi supaya bisa nyampe Sabtu sore atau Sabtu malam di gubuk dia gerejanya itu.
Teman-teman, kemudian dia bikin postingan di WhatsApp-nya dia, siapa yang mau support hamba Tuhan demikian? Kalau bukan Bapak Ibu, kalau bukan teman-teman sekalian. Lalu teman-teman, dia update terakhir sampai pengiriman uangnya kurang lebih cuma 2.300.000 kalau nggak salah uangnya. Tahu apa yang dikirimkan hamba Tuhan yang pergi ke daerah itu? Dia bikin video pelayanan dia di situ. Ada ternyata orang-orang yang tinggal di hutan, yang ternyata ada orang loh. Yang mungkin saja kita nggak pernah tahu di sana tuh ternyata ada orang di hutan ini. Nggak ada jalan, nggak ada apa, mereka semua lewat jalan setapak begitu. Teman-teman, orang-orang yang demikian mendedikasikan hidupnya bukan lagi saya, tapi Tuhan. Oleh karena itu teman-teman sekalian, yang paling penting untuk mengalahkan keegoisan itu adalah kasih. Sama-sama katakan kasih. Next slide-nya. Teman-teman, seseorang yang punya kasih artinya dia harus mengerti definisi kasih itu sendiri. Allah adalah kasih dikatakan dalam firman Tuhan. Apa artinya Allah adalah kasih? Apakah kasih sama dengan Allah atau sebaliknya? Perhatikan di sini, Allah adalah kasih tapi jangan dibalik. Karakter Allah adalah kasih. Karakternya selalu mengasihi. Karena Allah begitu kasih. Makanya dia begitu aktif. Dia aktif memberkati kamu. Yang paling besar dari segala pemberkatan itu adalah dia aktif mengaruniakan anaknya yang tunggal. Bukan karena saya, bukan karena kamu, tapi karena kasihnya yang aktif mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap kamu yang percaya peroleh keselamatan dan tidak binasa. Lalu di dalam proses perjalanan sampai kamu berjumpa dengan Tuhan Yesus itu, Tuhan kasih lagi secara aktif memberikan kamu talenta. Dengan satu tujuan, supaya anakku yang telah percaya kepadaku, di dalam pertarungannya, dia tidak kelaparan, dia tidak kesusahan, dia tidak kekurangan, dia diperlengkapi. Amin. Kamu diperlengkapi, bilang sama-sama, saya diperlengkapi. 1, 2, 3. Saya diperlengkapi. Teman-teman, kasih itu karakternya aktif. Dia memancarkan, dia mengeluarkan, dia menunjukkan. Jika kamu mengasihi Tuhan, tetapi tidak aktifkan talentamu untuk melayani, untuk tergerak memberikan dirimu di dalam pelayanan, tidak mau memberikan telingamu mendengar keluh kesah orang, tidak mau membiarkan mulutmu yang sudah dipercayakan untuk menasihati, untuk mengobati, untuk memberikan kekuatan pada hati yang luka, maka sebenarnya kamu belum percaya Tuhan Yesus loh. Sebab dikatakan di dalam firman Tuhan, kerjakanlah keselamatanmu. Salah satu bentuk mengerjakan keselamatan adalah kerjakan talenta yang sudah Tuhan percayakan. Amin. Kalau kamu dipercayakan menjadi seorang dokter, dipercayakan untuk menjadi seorang perawat, dipercayakan menjadi seorang teknisi, dipercayakan untuk menjadi seorang pengajar, guru, kerjakan dengan setia. Teman-teman sekalian, sebelum semuanya ini berhasil, sekali lagi, sebelum semuanya ini sampai di puncak, ada proses. Kamu tidak tiba-tiba menjadi seorang pengajar yang baik. Kamu tidak tiba-tiba menjadi seorang dokter yang piawai. Kamu nggak tiba-tiba menjadi seorang pemusik yang handal. Teman-teman, siapa yang tahu Ed Sheeran? Yang penyanyi Thinking of Love, tahu? Rata-rata tahu ya lagunya. Teman-teman tahu nggak Ed Sheeran itu siapa? Sebelum dia menjadi penyanyi kelas dunia saat ini. Tahu siapa latar belakang dia? Pengamen. Dia adalah seorang pengamen nyanyi pinggir jalan. Sebelum dia jadi pengamen penyanyi pinggir jalan, dia latihan di rumahnya sejak usia 13 atau 14 tahun. Lalu teman-teman ketika dalam satu wawancara, dia diwawancarai bagaimana perjalanan dia menjadi seorang penyanyi dunia. Boleh diputar videonya? Minta tolong dibantu ya dari multimedia. Teman-teman ingat, talentamu itu tidak tiba-tiba langsung jadi. Kecuali spiritual gift ketika kamu berdoa. Orang sembuh itu bukan karena kamu. Tetapi ada kesempatan-kesempatan Tuhan mau pakai talenta yang sudah diberikan, dikembangkan, baru jadi. Saya khotbah, nggak tiba-tiba bisa khotbah. Saya ingat sekali. Mungkin Pastor Ezra pernah rasakan apa yang saya rasakan dulu.
ketika pertama kali saya khotbah, itu rasanya bergidik di depan orang-orang hamba-hamba Tuhan yang lain. Teman-teman, kita mau tonton dulu, ini sebuah cuplikan gak lama kok, semenit doang. Seorang Ed Sheeran, dia bukan seorang penyanyi yang hebat, dia belajar dari nol. Boleh dinyalakan suaranya? Nah teman-teman, di dalam proses kita untuk mengerjakan talenta itu, teman-teman ingat ada beberapa hal yang harus dikerjakan. Teman-teman, jangan pernah takut salah ketika kamu sedang belajar atau mengerjakan talentamu. Jangan pernah merasa takut, aku kayaknya nggak bisa bikin ini, nggak bisa bikin itu. Coba dulu. Pastor Ezra selalu ingatkan ketika ngobrol-ngobrol dengan kita. Salah satu karunia yang Pastor Ezra saya rasakan dan lihat adalah karunia iman. Tadi pagi kita ada bahas tentang iman. Kita nggak tahu mau bagaimana langkah gereja ini. Kita nggak tahu apa yang bisa kita kerjakan lewat gereja ini. Tapi gereja ini kalau sehat, Tuhan percayakan lebih besar, jadi. Bukan karena saya, tetapi karena apa yang So this is my thing. When people go, you're so talented, you were born with natural talent. I'm like, no. Okay. have a listen to this, right? This is the. Play you a song. Okay. So this is my thing. When people go, you're so talented, you were born with natural talent. I'm like, no. Okay. have a listen to this, right? This is the. Has this been played in public before? No. Okay, so this is an exclusive. Ed Sheeran when he was shit, basically. Yeah, basically, all I'm saying is when people say artists are born with talent, you're not. You have to really learn and really practice. This is me playing guitar and singing. I'm going to put it into my mic like this. It's okay, so. It's right, so here, have it strong. Right. Hold me. I'm addicted Oh. to And then. but I'm crying. Oke. Teman-teman yang menjadi worship leader singers, ingat nggak gimana kamu pertama kali latihan nyanyi? Bukan kayak gitu teman-teman. Saya tahu dulu ketika saya belajar nyanyi, saya terinspirasi dari Ariel Peter Pan, saya copy cara menyanyinya. Nanti jadi saya pakai suara hidung teman-teman. Teman-teman pada akhirnya kita belajar, kita harus belajar. Sebelum kamu belajar, kamu perlu rendahkan hatimu. I need to learn. Sebuah padi yang bagus bukan padi yang berdiri tegak, tetapi berdiri menunduk. Padi yang berisi adalah padi yang menunduk. Ketika kamu diberikan talenta, kamu harus kerjakan, kamu harus latih, kamu harus pelajari, kamu harus perjuangkan. Mungkin orang akan kritik, itu menjadi kritik yang membangun kamu. Amin. Jadi jangan anti kritik. Perjuangkan talentamu sebaik mungkin. Yang ketiga, yang terakhir teman-teman, ketika kamu sudah punya talenta, gift itu memperlengkapi kamu supaya nama Tuhan dipermuliakan. Allah mengizinkan kita memiliki talenta sebagai sebuah tools. Boleh di next slide-nya. Medan tempur kita itu adalah sebuah tempat di mana kamu nanti akan menghabiskan hidupmu paling lama di situ. Sekali lagi, medan tempur kita adalah di mana kita menghabiskan waktu paling lama. Teman-teman, mungkin ada di antara kamu yang menghabiskan waktu paling lama di saat ini di perkuliahan kamu. Itulah medan tempurmu. Ketika kamu menjadi seorang penasihat, menjadi orang yang baik hati, menjadi seorang yang memberikan tumpangan, berikanlah yang terbaik di situ. Di mana zona latihannya sebelum bertempur, kan seorang prajurit harus latihan dulu. Lihat di bawah. Gereja, keluarga, komsel gereja adalah tempat kamu berlatih. Sebelum kamu sanggup di luar sana, ada medan latihan yang harus kamu lalui. Yang harus kamu tunjukkan bahwa talenta yang Tuhan berikan itu efektif. Amin.
Dan yang ketiga teman-teman sekalian, slide selanjutnya. Kalau talenta yang Tuhan percayakan tidak diasah, tidak dikenali, tidak dikembangkan, maka Tuhan tidak punya alasan untuk mempercayakan engkau dalam hal-hal yang lebih besar. Makanya harus terus explore dirimu. Tuhan menciptakan manusia punya kesempatan untuk mengembangkan talenta seluas-luasnya. Inilah ladangnya kita teman-teman. Saya rindu satu kali nanti dari antara kamu, ada yang menjadi seorang dosen, ada yang menjadi seorang guru, ada yang menjadi seorang profesor, ada yang menjadi seorang teknisi yang pandai, ada yang menjadi seorang dokter yang memberkati kota Makassar, bahkan Indonesia atau sampai seluruh dunia. Tapi teman-teman ingat, sebelum kamu menjadi orang besar, mulailah dari yang terkecil. Dari komunitasmu, dari gerejamu, dari keluargamu. Teman-teman sekalian, kalau Tuhan sudah percayakan apa yang kita miliki saat ini, jangan kecewa. Mungkin kita merasa, Tuhan saya seharusnya sudah bisa nambah lagi. Tapi kenapa Tuhan gak kasih-kasih? Teman-teman, pertanyaan paling penting dari sini bukanlah kapan. Tetapi pertanyaan paling penting adalah, apakah saya siap? Teman-teman, kalau misalnya kalian punya kesempatan ngobrol lebih banyak dengan Pastor Ezra mengenai kesiapan. Bagaimana sebuah gereja, itu bukan hanya sehat secara jasmani, secara rohani, tapi sehat secara jasmani, sehat keuangan, sehat secara infrastruktur, sehat secara komunitasnya. Komunitasnya gak boleh negatif. Komunitasnya harus saling membangun, saling menegur di dalam kasih. Ngobrol, diskusi, buka dirimu untuk belajar. Setiap kamu saling belajar, setiap kamu telah diberikan karunia. Manusia menajamkan sesamanya. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan siapa? Sesamanya. Jadi teman-teman sekalian, yang terakhir, jauhkan hati kita dari rasa cepat puas. Seperti hamba yang ketiga. Dia malas. Dengan untuk menutupi kemalasannya, dia hakimi tuannya bahwa tuannya itu jahat. Tapi pada dasarnya dia malas. Lawan dari kemalasan adalah pertumbuhan yang aktif. Lawan dari kata stagnan ada pertumbuhan. Teman-teman, dirimu itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai yang dikatakan di dalam Mazmur. Yang air sungainya tidak pernah berhenti yang mengalir. Yang kamu tidak pernah merasa kekeringan pada musim panas. Yang kamu tidak akan pernah terangkat dari akarnya ketika angin datang. Engkau adalah pohon yang kokoh ketika kamu ditanam di tepi alirannya sungai. Engkau pohon yang begitu baik yang dikatakan firman Tuhan. Tetapi pohon itu perlu senantiasa menyerap airnya, bertumbuh menghasilkan buah. Buahnya di mana teman-teman? Siapa yang rasain buahnya? Teman-teman sekalian, bukan kamu yang rasakan buah, selalu orang lain. Tidak pernah ada pohon yang makan buahnya sendiri. Ketika buah jatuh dari pohonnya, bukan pohon itu yang makan, tapi orang. Tapi makhluk lain. Jadilah berbuah dengan talenta yang kamu miliki, amin. Jadilah berarti dan berakar di dalam Kristus. Jadilah pohon yang teguh di tepi aliran sungai yang tidak pernah habis dipenuhi oleh firman Tuhan. Teman-teman sekalian, saya rindu satu waktu, 2, 3, 4 tahun kemudian, kamu sudah punya pekerjaan, punya penghasilan. Coba, saya mau tantang teman-teman sekalian saat ini. Ketika kamu punya penghasilan, ketika kamu sudah bekerja, atau ketika kamu memutuskan lanjut studi, buat satu komitmen untuk senantiasa support pelayanan Tuhan. Entah gereja, entah seorang hamba Tuhan, entah misionaris, lembaga misi, terserah kamu. Tapi ingat, setiap anak Tuhan, engkau telah diberikan bibit yang bagus, engkau telah disirami di sini dengan baik. Tumbuh hasilkan buah, mulai dari pelayanan gereja. Mungkin kamu susah menolong di dalam panti asuhan setiap bulan, support dan lain sebagainya, komitmen. Minimal saya bisa memberikan pelayanan yang terbaik di dalam pelayanan waktu-waktu singkat saya, amin. Teman-teman, saya rindu kita boleh bangkit berdiri. Yuk sama-sama kita bikin komitmen di hadapan Tuhan. Tuhan, 3-4 tahun ke depan saya nggak tahu Tuhan.
Mungkin Tuhan tambahkan talenta atau mungkin Tuhan belum tambahkan talenta. Tapi hari ini ya Tuhan, kami belajar bahwa Tuhan sedang memupuk kami. Supaya kami menjadi hamba-hamba Tuhan. Menjadi anak-anak Tuhan, menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang setia. Mulai dari perkara yang kecil. Mulai dari segala hal yang Tuhan percayakan pada kami. Mungkin keuangan kami, mungkin suku kami, mungkin keluarga kami yang betul-betul mengasihi Tuhan, kami ada di dalamnya. Mungkin orang-orang terdekat kami yang perlu kami doakan. Mungkin teman-teman kami yang sudah lama tidak datang ke gereja, kami tanya, datang ke gereja yuk, komsel yuk. Hari ini, tundukkan kepala, bertanya sama Tuhan. Tuhan, izinkan hari ini saya membuat sebuah komitmen di hadapan-Mu. Saya tidak punya banyak ya Tuhan. Tapi saya punya hidup yang Tuhan karuniakan. Pakai saya. Kalau kamu hari ini rindu membuat sebuah komitmen yang akan kamu jalani dalam 3-4 tahun ke depan. Nyatakan ini sekarang di hadapan Tuhan melalui doamu. Bahwa apa yang Tuhan telah percayakan hari ini, talenta yang Tuhan telah berikan, karunia yang Tuhan telah perlengkapi kamu mau kembalikan dan berikan bagi Tuhan. Berdoa, nyatakan kepada Tuhan. Mungkin hari ini kamu rindu membawa satu orang yang sudah lama gak datang ke gereja. Mungkin hari ini kamu rindu mendengarkan orang yang sudah lama kalian hindari karena dia ngobrol, curhat terus tanpa solusi. Mungkin hari ini kamu sudah banyak menutup mulut bagi orang untuk memberkati dia lewat nasihat. Mungkin hari ini kamu sudah lama tidak melipat tangan, bertekuk lutut, berdoa bagi orang lain. Hari ini yang mau komitmen sekali lagi di hadapan Tuhan. Mulailah dari hal yang kecil, yang masuk akal, yang bisa kamu lakukan. Tidak nanti pulang dari tempat ini kamu bisa lakukan. Nyatakan kepada Tuhan, Tuhan, saya mau komitmen. Hari ini, saya mengerjakan satu hal kecil. Besok, saya mengerjakan satu hal lagi. Lusa, minggu depan, satu hal lagi. Bulan ini, tahun depan, satu hal lagi. Sampai pada akhirnya itu menjadi bagianmu. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami boleh kembali berdiskusi, ngobrol dengan Tuhan. Terkadang lucu ya Tuhan ketika kami harus merasa cemburu kepada apa yang Tuhan berikan pada orang lain. Hari ini kami sadar itu adalah dosa. Kami mau mengkoreksi diri kami. Kami gak mau lagi cemburu dengan talenta atau karunia yang Tuhan berikan kepada orang lain. Engkau Allah yang baik, Engkau memberkati orang itu, terpujilah Tuhan. Tapi kami tidak pernah tertinggal dan kami tidak pernah menjadi yang paling akhir ketika kami diberkati. Engkau memberkati kami semua sama. Dan ketika Engkau percayakan perkara kecil pada kami ataupun perkara besar, mohon Tuhan, pakai kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap kami yang boleh mendengarkan firman Tuhan, yang boleh merenungkannya. Sesaat kami akan pulang dari tempat ini, izinkan kami menjadi pelaku-Mu yang setia. Izinkan kami menjadi pelaku-pelaku-Mu yang komitmen, disiplin dalam melakukannya. Supaya nama Tuhan dipermuliakan senantiasa. Terima kasih Bapa di surga, hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi firman-Mu hidup selama-lamanya. Firman-Mu tertanam dalam hati setiap jemaat Tuhan. Dan kami yang telah mendengarkan, diberkati dan dimenangkan. Terpujilah ya Tuhan, kami akan memberikan persembahan korban syukur kami. Ini adalah sebuah langkah kecil di mana
Tuhan mempercayakan talenta untuk memberi, untuk pelayanan gereja Tuhan. Pakai tangan kami, pakai apa yang kami miliki sebagai persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Terpujilah Bapa kami yang di surga, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk teman-teman sekalian, Tuhan Yesus berkati kita semua. Thank you. Puji nama Tuhan. Berapa banyak di antara kita yang diberkati dengan kebenaran firman-Nya, mari kita lambaikan tangan buat Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan teman-teman bisa dibawa ke depan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Teman-teman yang sudah memberikan persembahan, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini dengan penuh syukur kita di hadapan Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkan. Sama-sama katakan. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari.
Shalom. Puji Tuhan. Ya. Yang pertama, saya mau menyampaikan bahwa ingat kita Selasa ya. Yang pertama ini nih, sambil nanti teman-teman boleh klik atau scan barcode yang ada di depan. Atau kalau enggak klik di T.LY garis miring FF huruf besar Y7L. Nah apa itu? Jadi begini, saya tahu Goal CC ini sudah hampir jalan 6 bulan. Nah tetapi saya juga yakin bahwa kita semua anak muda tidak mau sesuatu hal yang sifatnya statis. Kita mau ada sebuah progresif di sana, ada sesuatu yang dinamis. Nah masukan teman-teman, ini adalah form sebuah masukan teman-teman untuk kita memperbaiki pelayanan kita yang ada di tempat ini. Dan mengapresiasi pelayanan yang sudah berjalan selama 6 bulan ini. Nah ada pasti beberapa orang di sini yang mulai dari kita, di sini cuma 30 orang, kemudian sampai di 100 orang, kemudian sekarang musim liburan ya, turun lagi jadi 60, sekitar 70. Tapi saya yakin dan percaya, saya butuh masukan dari rekan-rekan semuanya, ada adikku yang sekalian yang datang sore hari ini untuk membantu kita dalam perbaikan pelayanan di tempat ini. Nanti silakan itu diisi, sekarang juga boleh, ambil gawainya boleh, kemudian diisi apa yang perlu kita perbaiki. Contoh misalkan, wah soundnya mukanya seperti harus seperti ini kan. Nanti kita akan review kembali, setiap masukan teman-teman kita akan review apa yang masih bisa kita upgrade. Ya, karena saya percaya dan yakin anak-anak muda tidak mau sesuatu yang statis karena itu akan membosankan. Yang setuju katakan amin. Ya, kita harus terus melakukan update, upgrading. Ya, kalau tadi kita berbicara talenta, saya tahu ada waktu saya mendengarkan khotbah itu ada pesan Tuhan yang mau disampaikan sore hari ini begini. Dalam engkau mengembangkan talentamu, sering engkau ketemu dengan sebuah kata yang namanya kegagalan. Betul? Ya. Saya mau kasih tahu sore hari ini, kegagalan bukanlah sebuah kegagalan sampai engkau nanti berhenti. Itu baru engkau gagal. Kalau engkau gagal dalam mengembangkan talentamu sekali, engkau bangkit lagi. 2 kali engkau bangkit lagi. 3 kali engkau bangkit terus. Karena seringkali kegagalan itu, di dalam kegagalan kita lebih banyak belajar dibanding kita kesuksesan. Betul? Ya. Di dalam kegagalan kita biasanya lebih banyak belajar dibanding kita melakukan 1 kali sukses. Ya. Makanya di sini kalau musik ini latihannya 3 kali udah kemarin. Kenapa? Karena banyak gagalnya. Betul ya? 3 kali latihan. Karena sekali ada yang gagal, 2 kali ada yang gagal. Sekali ada yang nggak ngulik, 2 kali nguliknya lebih bagus, ketiga kali jadinya seperti tadi. Kan begitu. Itu semua hasil dari kegagalan. Engkau kalau ada talenta, lalu kemudian engkau merasa saya mengembangkan kok gagal ya. No, kamu jangan berhenti. Ada yang tahu lagunya Hi-Fi? Kita semua kalau jatuh harus bangkit kembali ya. Kita semua boleh jatuh tapi harus bangkit. Bangkit bangun kembali. Kan gitu ya. Orang dunia aja tahu apalagi kita. Jadi saat engkau mengembangkan talentamu, kalau engkau jatuh bangkit lagi, jatuh bangkit lagi, jatuh bangkit lagi. Yang setuju katakan amin. Nah gitu anak muda. Oke, jangan lupa ya diisi ya. Sambil diisi, kalau mau lihat-lihat ini nanti kasih masukan kita di sana, kita akan review sama-sama. Jangan lupa hari Selasa ada komsel, hari Rabu ada training vokal. Ikut saja ya, Kak saya di pertengahan, boleh enggak saya ikut? Boleh ikut, karena materinya itu akan ngulang dari awal, jadi kita ada warming up. Jadi yang pertama, materi pertama adalah warming up minggu kedua, minggu 3. Lalu kemudian minggu depan ini kita tetap melaksanakan apa yang dari minggu pertama. Jadi Kak saya sudah ketinggalan, no. Kamu nggak ada yang ketinggalan, ikut saja. Hubungi Abang Jai di belakang ya. Lalu kemudian hari Kamis ada PA. PA penting buat kita semua. Lalu hari Selasa bukan komsel gabungan di tempat ini. Jadi ada dari sekalian yang mau datang ke komsel gabungan, kita ngapain sih komsel gabungan? Memuji dan menyembah Tuhan. Seperti ibadah tengah minggu mini. Lalu kemudian hari Jumat kita ada latihan untuk hari Minggu sore seperti ini. Hari Sabtu kita ada doa puasa dan hari Sabtu pagi ada tim Saraba yang akan, Saraba itu sarapan pagi bersama. Jadi kalau sudah training vokal harus ada tempat untuk menyalurkan ya. Di Saraba ini disalurkan ya, nyanyi sepuas-puasnya dari pagi, 1 jam nyanyi ya. Nah jadi adik-adikku sekalian juga boleh lihat nanti follow IG-nya kita. Nanti setiap pagi kita akan saraba bersama di tempat ini, follow YouTube-nya, Facebook-nya juga. Apa sih saraba itu? Pujian dan penyembahan, bersaat teduh pagi-pagi, setiap Sabtu pagi. Sabtu sore kita ada doa puasa dan hari Minggu ada ibadah raya 1 dan ibadah raya 2 seperti ini. Ya,
Kembali lagi saya ingatkan teman-teman, scan here or click. Nah itu di sana ya. Ini jelas kan di atas ya, kalau diginiin pasti, kalau di aplikasinya ada gawainya bisa scan pasti terbaca. Gitu. Nah jangan lupa yang terakhir saya mau ngomongkan buat red. Tenang rival, saya enggak lupa. Ya dia dari tadi sudah kode-kode. Tenang rival, saya enggak lupa. Yang red bulan 9, ajak teman-temannya. Ya, saya nggak tahu temanya sudah ditentukan. Sini rival sini. Apa temanya? Sudah ditentukan kemarin. Hah? Apa? Sini. Sinilah. Nah, tepuk tangan dulu buat ketua panitia red. Oke, puji Tuhan, shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur untuk sore malam yang indah ini, kita boleh merasakan kehadiran Tuhan di tempat ini. Sedikit saya mau menyampaikan tema untuk red kita, The Power of United. Unity. salah. Bahasa Inggris kurang pestar, salah. The Power of Unity. The Power of Unity. Ya, oke, siap. Jadi nanti saya minta kerjasama teman-teman semua, kakak-kakak semua, saya yakin dan percaya kita semua nanti ikut sama-sama. Ayo kita nanti red bersama-sama, nanti tempatnya itu, nanti Bang Jai jangan dulu di-spill. Pokoknya baguslah, kita di sana bersama-sama kita membangun kebersamaan kita lebih lagi untuk saling mengenal dan memuji Tuhan di sana. Puji Tuhan, itu saja Pesta. Beri tepuk tangan dulu buat rival ya. The Power of Unity, bukan United. MU itu ya. Si tempatnya siapa namanya? Yang backnya itu loh. Yang backnya MU yang selalu membantu tim lawan untuk mencetak gol. Siapa sih namanya? Maguire, yes. Yang selalu membantu tim lawan untuk mencetak gol ke gawang sendiri. Gitu ya. Saya ingatnya itu kalau MU. Jadi bukan yang itu. The Power of Unity ya. Jadi teman-temanku semua, ajak semua teman-teman rekan-rekan, Kak, kalau teman saya dari kerjaan boleh, ajak ikut saja. Siapa tahu mau berkumpul bersama-sama dengan kita fellowship, kita bersama-sama nggak apa-apa, ajakin saja. Ya, terbuka untuk siapa saja, kecuali ya orang tua ya. Ini kan usaha anak muda gitu ya. Saya kalau gitu, ya saya mau garis bawahi itu. Kalau yang orang tua ya, kalau Pak Peter ini masih muda dia, gitu. Itu masih muda. Jadi kayaknya mau ikut ya. Nanti ajak. Gitu ya. Gitu. Kalau saya sudah pasti ikut kan, nggak mungkin saya nggak ikut. Gitu. Gitu ya. Jadi ajakin semuanya. Jadi kita di sana akan sama-sama, nanti materinya juga akan sangat menarik dan akan membuat kita semakin bersatu. Yang mau dan setuju katakan amin. Yang keras sudah ngamennya. Semangat, amin. Nah begitu, saya tunggu. Berarti sudah dibuka pendaftarannya? Oh belum? Harus cepet dong. Oh ya secepatnya, nanti secepatnya buat pendaftarannya. Oke? Baik, itu dari saya ya. Saya yakin semuanya mengerti dan setuju. Jangan lupa diisi formnya. Selama sebulan saya akan menerima seluruh masukan dari teman-teman. Kita mau apain, ini kita punya ibadah. Gitu ya. Kita mau apain, kita punya fasilitas. Kita mau apain, kita punya pujian penyembahan. Kita mau apain, bukan pelayan musiknya. Maksudnya secara keseluruhan gitu ya. Kita mau apain soundman di belakang. Kita mau apain lagi supaya kita terus. Oh ya. Gitu ya, kata Vero nanti jangan pulang dulu, kita foto bersama dulu. Kenapa harus foto bersama? Saya gini, saya di bawah, di lorong yang jalan itu saya akan membuat namanya lorong memori. Jadi engkau yang sudah pernah ke sini, saya tahu di sini banyak yang orang pulang pergi karena kuliah. Jadi kalau misalkan satu saat ada juniormu, satu SMA, satu SD, loh kamu pernah ke sini toh? Kan gitu ya, jadi kita akan nanti pasang foto-foto kita sepanjang ibadah. Fotonya nggak besar ya, cukup dilihat dengan mata lah gitu ya. Jadi nanti kita akan pasang di situ, kita akan pajang di situ. Jadi bisa lihat-lihat, wah saya pernah ke sini gitu. Jadi akan menarik di bawah. Jadi kalau bisa nanti setelah selesai ibadah, amin, foto dulu baru nyanyi lagi mereka nanti ya. Itu saja dari saya, terima kasih dan beri tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji nama Tuhan untuk saudara sejemput semua untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari. Terima kasih Tuhan. Sebab kasih-Mu Tuhan Yesus tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti.
Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Oh, Yesusku, Kau segalanya. Beri tepuk tangan yang mulia buat Tuhan Allah kita. Lebih mulia lagi. Tepuk tangan yang mulia. Yes. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan buat penyertaan-Mu dari awal ibadah kami, pertengahan hingga akhirnya, hingga saat ini. Kami sudah diberkati melalui pujian penyembahan, melalui firman Tuhan yang menyegarkan jiwa dan roh kami Tuhan. Kami yakin dan percaya, kami mau Tuhan menjadi siap, menjadi pelaku firman-Mu. Sehingga di dalam kehidupan kami, nyata bahwa kami adalah terang bagi dunia ini. Kami mengucap syukur Tuhan, kami berdoa buat rekan-rekan kami yang mungkin saat ini ada di luar kota, yang sedang berkumpul bersama-sama dengan keluarganya, menikmati pulang kampung bersama dengan keluarganya. Kami berdoa untuk rekan-rekan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka Tuhan, buat segala aktivitasnya, tutup bungkus, lindungi dalam segala aktivitasnya Tuhan. Kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mungkin ada rekan-rekan kami yang saat ini sedang bekerja, sedang melaksanakan aktivitasnya di sekitar kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, berkati mereka, sertai, buat apapun yang mereka lakukan berhasil. Kami juga berdoa Tuhan untuk rekan-rekan kami yang mungkin tidak bisa hadir saat ini karena kelemahan tubuh, ada sakit penyakit yang mereka alami. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala sakit penyakitnya Engkau keluar. Kami thanking di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kesembuhan datang daripada Tuhan. Kami juga mengucap syukur Tuhan buat sore hari ini. Kami berdoa Tuhan untuk rekan-rekan kami yang saat ini yang sedang ada pergumulan, sedang ada masalah yang menimpa dalam kehidupan mereka dan itu terasa berat. Tuhan, Engkau berkata bahwa Engkau mau menanggungnya bersama-sama dengan kami. Oleh karena itu kami serahkan segala beban persoalan kami ke dalam, di bawah kaki pengasihan-Mu Bapa. Kami serahkan Tuhan, biar apapun yang terjadi dalam kehidupan kami yakin dan percaya kami akan menemukan jalan keluar. Beban-beban kami akan Engkau lepaskan Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap kami di tempat ini, buat teman-teman kami juga Tuhan yang mungkin saat ini mencari pekerjaan, Engkau berikan pekerjaan yang sesuai dan seturut kehendak-Mu Tuhan. Yang mungkin saat ini mencari pasangan hidup, yang bingung Tuhan akan pasangan hidupnya, buat mereka menjadi siap Tuhan untuk menerima pasangan hidup yang Tuhan tentukan, yang akan Tuhan kirimkan bagi dalam kehidupan mereka. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, berkati setiap pekerjaan kami, dalam segala aktivitas kami. Kami yakin dan percaya Allah Bapa di surga menyertai kami dalam setiap kegiatan kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan buat gereja ini, buat para pemimpin, ibu gembala, kami serahkan di dalam tangan-Mu, berikan kesehatan hati yang lembut Tuhan. Dalam segala aktivitas yang Kau memberkati. Buat hamba-Mu yang sudah memberitakan firman, Kau berkati dalam setiap pekerjaannya, dalam pelayanan Kau berkati. Buat dia menjadi tanda-tanda heran dalam kemuliaan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih, kami serahkan juga untuk seluruh pelayan-pelayan-Mu yang sudah terlibat, penerima tamu, soundman,
multimedia, para pelayan musik Tuhan, tamborin, penari, semua Tuhan Yesus kami serahkan ke dalam tangan-Mu. WL Singer Tuhan, mereka sudah berjederlah untuk melayani jemaat-Mu di tempat ini. Berkati mereka berlipat kali ganda. Apa yang mereka tabur, mereka akan tuai kemudian Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan doa ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari angkat tangan kita bersama-sama, kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan kiranya memperlengkapi kita dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengajarkan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Kristus Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau sukacita dan damai sejahtera. Semoga Bapa sumber segalanya, Gembala Agung yaitu Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai engkau dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menyambut kita di awan-awan. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan bersatu dulu sejenak. Puji nama Tuhan, teman-teman, selamat hari Minggu. Jangan dulu ada yang keluar dari pintu. Kita foto dulu sama-sama. Ya, mari langsung saja teman-teman kita berfoto. Iya. Ayo teman-teman, move. Come on teman-teman, mari bergabung untuk berfoto bersama. Come on Gold CC. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang